Ya, halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar robot yang banyak dicari oleh klien-klien ya, terutama klien-klien kami. Setidaknya itu yang kami rasakan itulah. Di First Twin, tapi basicnya kalau dia loss, dia akan apa ya? Memperketat twinnya. Bahasanya mungkin simpelnya gini nih, yang teman-teman lihat di depan layar aja. Di First Twin, misalnya ya, OP1 twinnya twin 1 artinya nggak usah pakai twin. Begitu angka 5 yang dimunculkan 5 ya, misal angka 5 ya, of digit differ 5 langsung OP digit differ 5. Kalau loss dia akan mencari yang double. Tadi kan X1 alias sebenarnya tidak twin sih sebenarnya, yang ini normal gitu ya. Ini kembar 2. Oke, kembar 2 dia cari, yang artinya prosesnya mungkin akan lebih lama, tapi momentum si digit difference-nya yang dicari ya. Nah, ini kalau muncul ini misalnya 22 gitu ya, dia OP2. Kalau win ya kembali ke OP1 sini ya. Tapi kalau ternyata masih loss juga, dia akan memperketat lagi jadi triple twin, kembar 3 lah istilahnya, kembar 3. Begitu juga ya kalau loss, dia akan kembar 4 dan seterusnya, kembar 5, 6 kalau loss terus. Ya, ini di differs. Kapanpun win, dia akan kembali ke OP1 ini. Kembali ke sini, X ini. Oke. Nah, mudahnya kita sebut ini adalah samplingnya, teman-teman. Samplingnya ini berapa? Samplingnya 1. Ini samplingnya berapa? 2. Ini samplingnya 3. Jadi sampling itu kita lihat berapa digit, last digit terakhir. Kalau 1 kita cukup lihat 1 itu. Oke. Nah, bagaimana cara mempraktekannya ke bot XML? Teman-teman perhatikan. Kita ambil contoh synthetic indices di bull market ya. Ininya digit, ininya differs. Oke, ticknya kita pakai 1, USD-nya kita pakai 1. Anggaplah ini nanti kita pakai Marty ya. Kita pakai Marty deh. Kayaknya seru kalau pakai Marty. Nah, prediction-nya itu adalah berupa LDP. Oke, kita buat variabel yang namanya LDP. Last digit prediction-nya. Nah, ini saya hapus karena LDP-nya adalah adaptif. Kita nggak bisa taruh itu di blok 2 ya, karena kita nggak tahu X ini berapa ya. Bisa bisa berapa aja last digit yang muncul. Kita butuh yang namanya sampling. Pertama samplingnya 1. Kenapa 1? Ya karena ini kita butuh OP1 yang samplingnya 1 aja. Samplingnya 1. Di sini buat looping yang namanya repeat while true. Jangan lupa timingnya, run after 2 seconds karena kita pakai bull market. Selama setiap 2 second kita cek, bukan if ya, pakai looping dulu for count I dari 1 sampai sampling pertambahannya 1. Nah, nanti saya jelaskan ya, teman-teman ikutin dulu. Dicek. Kita buat satu variabel yang namanya all twin. Di sini set all twinnya true. Lalu dicek. Kita ambil dari last digit list. Listnya get. Pakai logic sama dengan list yang sini hapus. Di sini. Nah, jika last digit list get
Oh, berarti ini nih, jangan dari 1. Ini dari 2. Nah, dari 2. From N I sama dengan last digit kok sama, tidak sama dengan ini set all twin false. Lalu dicek, jika all twinnya masih true, maka LDP-nya set LDP menjadi last digit. Nah, jangan lupa break out of loop. Nah, ini ada lagi nih, samplingnya saya tentukan 1, artinya saya ngecek 1 tick terakhir. Set all twinnya true. Teman-teman bayangkan i-nya 2 to 1, 2 ke 1. 2 ke 1 itu kan 2, harusnya 2, 3, 4, 5, 6 pertambahan ya, soalnya pertambahannya kan plus 1 ya. Artinya pertama kali dia nggak akan jalan nih sebenarnya. Ya, dia nggak akan jalan. Dia langsung true, ya berarti dia nggak akan masuk sini. Karena ini true, langsung masuk LDP-nya last digit. Saat itu juga langsung breakout. Jadi dia langsung open posisi ini di OP1. Ingat, tidak ada syarat apapun. Jadi X berapapun ambil, X berapapun ambil. Oke. Tapi kenapa harus seperti ini? Karena nanti kalau dia terjadi loss, samplingnya kita mau rubah, naikkan jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Otomatis ini berubah. Kalau ini jadi 2, ini akan berjalan nih, teman-teman. Akan ngecek 2 tick terakhir kah, apa tick terakhir kah gitu. Oke, berarti buat kita ketahui, kita harus tahu juga nih. Kita mau ngambil last digit terakhirnya ya, pakai teks ya. Last digit. Nah, nanti dia akan otomatis ngambil ini, get sublistnya aja. Di sini hapus, ambil dari last digit list, get sublist from N to last. From N-nya berapa dari samplingnya, dari sini. Jadi ditampilkan nih, kalau samplingnya 1 ya dia nampilkan 1, tapi kalau loss kan samplingnya jadi 2, dia nampilkan 2 otomatis itu 2. Nah, sekarang di blok 4. Nah, teman-teman tadi udah paham ya, jika dia loss, samplingnya bertambah terus, jadi 1, 2, 3, 4. Jika win, samplingnya jadi 1, kembali ke sini. Simple ya. Berarti gini, jika win sampling ini, Ctrl C Ctrl V aja. Jika win, samplingnya jadi 1. Jika loss, samplingnya jadi bertambah. Jadi change sampling. Udah, di blok 4 sesimpel ini aja, teman-teman. Dia akan otomatis sampling di sini otomatis beradaptasi sendiri. Oke. Kita cek aja ya, kita cek ada error kah di mana gitu. Kita lihat di kiri bawah last digit 8. Ini kan 1 gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih, harusnya OP nih. Tapi tidak OP, kenapa? Kita lihat. Oke. Ini kayaknya dia masuk ke sini nih. Oke. Coba saya stop dulu, ini saya ganti 1 ya, teman-teman ya. Saya ganti 1. Kayaknya lebih aman ganti 1 ya. Jadi dia ngecek dari terakhir
Iya benar. Oke. Tadi saya ada ganti sini yang dari 2 jadi 1 nih teman-teman. Ternyata nggak bisa 2. Harus dari paling mentok ujung. Nah, ini last digit 3 masih satuan kan ya? Masih satu last digit gitu. Satu digit. Berarti ini sampingnya 1. Kita masih di OP1 alias belum ada loss. Ya, belum ada loss. Dan kelihatan sini belum ada loss. Nanti ketika ada loss, dia nyari yang kembar 2. Nah, ini loss. Nah, teman-teman lihat nih 09, 99 sekarang jadi otomatis berubah jadi 2 digit 99. Ini LDP-nya jadi 9. Nah, kita lihat win balik lagi ke sampling 1. Nah, teman-teman lihat nih jadi 1. Dia otomatis beradaptasi gitu. Oke, andai kata tadi ini kan loss. Jadi samplingnya 2. Di sini loss lagi, misalnya di sini lossnya lagi. Jadi samplingnya 3. Sekarang ini karena ini udah win, sini loss, samplingnya 2 nih. Dia nyari kembarannya yang 2. Ya. Kalau kayak tadi kan 99. Nih, kita lagi di OP2 nih. Di posisi 2, fase 2 ini nih. Gitu. Nah. Ini oh iya. Saya akan bantukan pasangkan martinya ya, teman-teman ya. Marti. Masih ingat caranya? Initial stake. Apa? Marti faktor. Stake ya. Oke. Set initial stake-nya misalnya berapa? 0,35 ya misalnya ya. Marti faktor. Saya pakai 11. Jangan lupa stake awal. Stake ini disamakan ke initial stake. Nah, lalu di bawah sini USD sini pasangkan initial stake. Bukan initial stake, tapi stake aja. Nah, ini stake. Oke. Jika win, ambil dari sini. Jika win, stake-nya kembali initial stake. Jika loss, stake-nya perkalian. Simple ya teman-teman ya. Stake. Ini martingale faktor, marti faktornya dikali. Sudah selesai martinya. Begitu aja teman-teman. Sekarang ini saya hapus dulu. Saya running lagi. Nah, ini samplingnya masih 1, last digit 0, last digit 5. Ini kok langsung open posisi Koriko? Ya, ini nggak ada syarat twin atau kembar 2, kembar 3. Ini berapapun muncul, yaitu si LDP-nya. Ya, nanti ketika loss, dia akan menambah ketat syaratnya gitu, menambah ketat. Tapi bukan berarti lebih profit ya teman-teman ya. Ini asumsi aja. Kita sebagai programmer robot ngikutin si requestnya customer ya, asumsi customer seperti itu gitu. Lebih ketat si kembarnya kalau dia loss. Oke. Ini karena dia masih win, dia tetap samplingnya 1. Nanti kita lihat 1 kali loss martinya jalan atau enggak gitu ya.
Nah, ini ada loss. Nah, ini dia nyari di sini, teman-teman lihat, dia nyari 2 angka sekarang. Nyari kembar 2 digitnya, nyari kembar 2 gitu, kembar 2. Kalau kali 11 0,35 jadi 3,85 harusnya ini. Ya, 3,85 betul. Ya. Nah, ini martinya udah jalan dan prinsipnya juga udah jalan nih. Setiap loss dia akan menambah kembarnya, tapi begitu win dia akan kembali ke OP1 ini. Oke, silakan teman-teman download, silakan diimprovisasi, tambahkan. Di sini juga udah ada martingale-nya ya. Ini set marti gini. Di first twin marti. Oke. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa download free di klik link di deskripsi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.